Halo rekan-rekan, selamat datang dan berjumpa di live Instagram Duta Kampus Perbana Surabaya. Hari ini kita akan melakukan sharing-sharing dengan narasumber yang keren dan hebat tentunya. Oke, sambil menunggu kedua narasumber kita yang hadir pada saat ini, ada yang tahu nggak nih kira-kira siapa aja yang jadi narasumbernya? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Halo semuanya, selamat datang di live Duta Kampus Perbanas. Oke, kita sudah lama nih nggak ngobrol-ngobrol bareng. Teman-teman tahu nggak nih agenda kita hari ini apa? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan live tentunya dengan narasumber kita yang kece-kece. Ada yang tahu nggak nih kira-kira siapa aja narasumber yang akan berbincang dengan kita hari ini? Teman-teman bisa bisa tulis aja nama narasumber kita di komen Instagram kita. Waduh, ini kayaknya belum ada yang tahu nih. Gimana nih rekan-rekan yang sudah join? Wah, katanya Trias dari Kak Bayu. Gimana nih yang lain? Bener gak nih hanya dari Kak Bayu dan Kak Nanda? Oke, kayaknya udah tahu nih rekan-rekan semua ya. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Oh, belum tahu. Oke, sebelumnya perkenalin dulu ya. Namaku Salva Sabrina Putri, selaku Duta Perbanas atau Duta Berbakat Perbanas tahun 2022. Oke nih, banyak banget nih yang komen di live Instagram kalau katanya yang jadi narasumber kita Kak Bayu dan Kak Nanda. Oke, benar sekali ya. Jadi yang join live kita hari ini yang akan menjadi narasumber kita ini yakni ada Kak Bayu Hartanto Syafi'i dan Kak Ananda Putri Hamidah yang merupakan salah satu mahasiswi atau mahasiswa berprestasi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Untuk Kak Bayu dan Kak Nanda, apakah sudah bergabung bersama kami? Oke, sepertinya Kak Bayu dan Kak Nanda belum bergabung ya. Oke, sepertinya Kak Nanda sudah hadir. Kita sambil menunggu kedatangan Kak Bayu, kita bisa ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Gimana nih paginya? Semangat dong ya tentunya, karena kita akan mempelajari dan mendengarkan cerita dari narasumber kita yang hebat-hebat juga tentunya. Ini aku sedang menghubungi narasumber agar segera bergabung bersama kita semua. Oke, aduh, jadi semangat nih aku disemangatin sama teman-teman. Untuk Kak Bayu dan Kak Nanda bisa langsung bergabung saja ya, karena saya sudah mengirimkan undangan untuk bergabung bersama live kita hari ini. Oke, langsung saja nih. Mungkin bisa berkenalan nih dengan kedua narasumber yang kita mungkin bisa dimulai dari Kak Bayu ya. Mungkin Kak Bayu bisa memperkenalkan diri ke rekan-rekan yang ada di rumah semuanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya alumni Perbanas tahun 2016 dan saya sekarang lagi kerja di kantor akuntan publik di Kanaka Bukadinisa Suartono.
atau Nexia Internasional. Mungkin itu aja sih. Monggo untuk Mbak Nanda. Oke. Iya, oke. Assalamualaikum. Iya, langsung aja nggak Ya, apa-apa Kak. mungkin langsung aja ya. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya masih mahasiswa Perbanas ya. Kalau Kak Bayu tadi kan sudah lulus. Saya sudah masih belajar nih, masih mahasiswa di sana. Tapi saat ini sedang semester 6 dan kesibukan yang lain mungkin Oke, mungkin rekan-rekan di rumah udah tahu nih, ternyata emang kedua narasumber kita ini benar-benar hebat, baik dari Kak Bayu ataupun Kak Nanda. Oke, selanjutnya saya boleh itu nggak Kak minta waktunya dari Kakak untuk sharing mengenai beasiswa atau student exchange yang sudah Kakak lalui sebelumnya. Mungkin bisa saya mulai dari Kak Nanda ya. Mungkin Kak Nanda bisa sharing mengenai pengalaman atau cerita-cerita mengenai student exchange yang sudah Kak Nanda tempuh nih. Oke, ya terima kasih. Pengalaman yang saya alami waktu saya kan ikut program Kampus Merdeka ya, Iya, di tahun 2021 waktu itu. Oh. Dan angkatan pertama juga. Jadi pertama kali dibentuknya Kampus Merdeka itu saya mengikuti. Jadi angkatan pertama. Mungkin pengalaman yang bisa saya ambil dengan diadakan pertukaran mahasiswa, kita jadi mengerti sih. Dari saya sendiri ya, ngerti terkait adat istiadat dari budaya lain itu seperti apa gitu. Jadi di Kampus Merdeka ini di pertukaran mahasiswanya kita harus memilih universitas yang di luar provinsi kita. Jadi kan di sini kan provinsi saya tuh Jawa, jadi harus memilih di luar Jawa. Dan kebetulan waktu itu saya diterima di Bali, di Undiksa, di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di situ saya dapat banyak pengalaman, pastinya banyak relasi juga, lalu tahu lingkungan dari Bali itu seperti apa, kebiasaan mahasiswa di Undiksa itu juga seperti apa, tata bahasanya juga seperti apa gitu. Karena di program Kampus Merdeka ini ada salah satu mata kuliah yang wajib kita tempuh, yaitu modul Nusantara. Jadi di modul Nusantara kita diceritakan terkait apa aja sih adat istiadat mereka itu, apa sih makanan khas mereka itu seperti apa. Jadi lebih itu sih, pengalamannya banyak ya pastinya. Jadi berbagai mahasiswa dari penjuru Indonesia itu berkumpul di situ. Jadi udah tahu adat istiadatnya masing-masing mahasiswa itu seperti apa. Oke, ternyata benar-benar bermakna juga Kak ya, dan bermanfaat juga. Oh, kalau boleh tahu pertukaran pelajarnya itu kira-kira berapa bulan ya Kak, kalau Kak Nanda sendiri? Saya sama 1 semester, jadi Oh, waktu gitu. itu saya ambil di semester 5. Jadi cuma 1 semester aja. Terus kalau boleh tahu dari pertukaran pelajar itu kira-kira mungkin tadi kan Kak Nanda bilang kayak pengalamannya seperti itu ya. Cuman kalau feedbacknya untuk dari sisi akademiknya apa aja nih Kak kira-kira? Dari mata kuliahnya atau seperti itu? Mungkin dari akademiknya, ya. Jadi kan kebetulan saya ambil mata kuliah di PT Penerima. Jadi sebutannya untuk PT Penerima itu PT yang saya tuju ya. Jadi kalau di Perbanas itu PT asal saya, tapi kalau yang terima saya itu PT Menerima. Ya, jadi di situ saya mengambil mata kuliah waktu itu ya? Kewirausahaan, manajemen strategik, dan satunya saya agak lupa ya. Ya di situ mungkin menurut akademik bisa tahu sih cara pembelajaran dari Undiksa seperti gimana gitu kan. Pastinya kan beda ya pembelajaran di Perbanas dan pembelajaran di Undiksa. Jadi bisa tahu, oh di Undiksa itu pembelajarannya seperti ini, oh sistematikanya seperti ini, jadi gitu. Dan lebih tahu sih dari mata kuliahnya sendiri. Kalau boleh tahu nih Kak, kan jadi Kak Nanda ini kuliah di 2 tempat Kak ya, di tempat yang PTN yang dituju sama PTN asal. Kalau boleh tahu nih, selama kuliah di PTN yang dituju itu Kak Nanda juga menempuh mata kuliah di Perbanas juga nggak Kak? Jadi kayak ngerangkep gitu? Apa cuman kuliah di sana aja? Iya, jadinya
Jadi di Perbanas itu mengambil SKS, tapi kalau misalkan mau full SKS di PT penerima itu nggak apa-apa. Tapi jadi tergantung dari diri kita masing-masing gitu loh. Tapi dari aku sendiri setengah SKS di PT penerima dan setengah SKS di Perbanas. Oke, keren banget kuliah dua tempat nih. ya. Di Perbanas juga. Jadi double-double gitu Kak ya. Ya gitu. Oke, jadi teman-teman di rumah bisa mengetahui nih tadi secara domestik ada Kak Nanda yang menceritakan pengalamannya dari Kampus Merdeka juga. Mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Halo. Oke, Kak Bayu mungkin bisa share nih ke teman-teman di rumah mengenai student exchange yang internasional. Jadi yang sebelumnya Kak Bayu sudah melalui apa aja nih? Oke, sebenarnya jadi kalau membahas untuk International Student Exchange pada waktu itu saya ikutnya waktu tahun 2019. Jadi udah agak lama ya, udah 3 tahunan mungkin. Dan mungkin juga saya agak lupa, mungkin ada yang beberapa mungkin yang saya mungkin bisa sampaikan ya, yang mungkin saya masih ingat kayak gitu. Nah, ketika pendaftaran waktu itu memang semua pendaftarannya murni dari internal kampus, yaitu di Perbanas sendiri. Jadi dulu ada satu unit namanya International Office. Kalau sekarang mungkin kerjasama ya. Iya Kak, sekarang jadi kerjasama. Nah itu, jadi dulu saya dapat informasi dari situ dan ya saya juga ikut dari tesnya sampai dari awal sampai akhir dan akhirnya alhamdulillah lolos di yang Filipina itu. Jadi dulu nama kampusnya adalah Mountain Province State Polytechnic College. Jadi di situ kita memang beasiswanya adalah bukan beasiswa yang full 1 semester ya, tapi kalau saya sendiri adalah beasiswanya murni untuk cultural exchange. Jadi kita di sini belajar tentang budaya yang ada di Indonesia ataupun di Filipina. Jadi kita sharing informasi mengenai budaya-budaya yang ada di Filipina, dan juga kita akan mengenalkan budaya yang ada di Indonesia. Tentunya kan ini sangat bagus sekali karena kan Indonesia budayanya juga cukup kental dan budayanya juga cukup bagus ya. Jadi kita juga saling informasi juga ke sana. Dan kalau dulu di pertukaran mahasiswa itu atau student exchange internasional itu yang berangkat adalah 14 orang. Jadi 14 orang ini adalah orang-orang yang terpilih dari ratusan kalau nggak salah. Jadi yang mendaftar ada ratusan, terus kemudian berangkat bareng-bareng 14 orang dan di sana ada banyak kegiatan yang cukup bermanfaat banget, baik itu dari sisi akademik maupun di non akademik. Dan saya juga merasa bersyukur sih karena bisa mengikuti student exchange tersebut. Jadi juga banyak pengalaman dan mungkin itu juga menjadi value ya menurut saya yang bisa saya bawa terus ketika saya sudah lulus dari kuliah, gitu sih. Oke, berarti Kak Bayu ini pengalamannya benar-benar banyak banget kayak yang didapatkan mulai dari belajar budaya maupun belajar mengenai lingkungan yang ada di Filipina. Kalau boleh tahu kira-kira waktu Kak Bayu student exchange itu berapa bulan ya Kak? Oke, karena di sini memang hanya pengenalan budaya atau hanya jenis pertukaran yang mungkin bukan ke akademik. Jadi kita hanya sampai 2 minggu di sana. Kalau nggak salah waktu itu tanggal 3 April ya, terus sampai tanggal berapa gitu, saya agak lupa. Jadi di sana juga acaranya cukup padat karena juga kebetulan di sana lagi ada event atau eventnya itu kayak misalkan kalau di Indonesia itu ada Jember Fashion Carnival. Nah kalau di Filipina itu namanya ada Langay Festival. Jadi festival ini membawakan atau merepresentasikan semua adat-adat yang ada di municipalities-nya Filipina. Jadi di acara tersebut semua adat-adat ditampilkan dan kita bisa melihat langsung, dan dari situlah kita mendapatkan informasi mengenai budaya-budaya yang ada di Filipina. Dan kegiatan ini pun juga nggak hanya budaya ya, tapi karena juga waktu itu memang kegiatan ini bersama dengan dosen, ada Bu Wafila, sudah ada di kampus, Bu Wafila, kemudian Bu Luciana, kemudian Bu Muas Zaro, dan kemudian Pak Juari.
Jadi para dosen ini di sana juga melakukan research atau melakukan presentasi juga mengenai tesis atau tesis-tesis yang sudah atau namanya apa ya? Ya yang kayak sih apa tesis-tesis kayak gitu. Iya. Jadi mereka merepresentasikan tersebut dan orang Filipina, dosen-dosen Filipina juga merepresentasikan untuk tesisnya tersebut kayak gitu. Jadi tidak hanya mahasiswanya aja yang juga ditukar, tapi dosennya juga saling bertukar informasi kayak gitu. Oke, berarti itu kayak berarti tetap selama ke Filipina juga tetap dalam pengawasan dan pendampingan dari dosen. Ya, betul. Oke, selanjutnya terima kasih buat Kak Nanda dan Kak Bayu yang telah sharing-sharing. Mungkin saat ini kita bisa langsung masuk ke acara inti nih Kak. Jadi acara inti ini akan ada sesi sharing antara moderator dan narasumber, antara diri saya dan Kak kedua narasumber kita juga yang hebat-hebat ini. Mungkin pertanyaan pertama saya nih Kak. Jadi apa saja persiapan yang harus dilakukan dalam mengikuti pertukaran pelajar? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Nanda dulu ya. Oke, persiapan dari aku sendiri waktu pertukaran pelajar kemarin, langkah awal Pak harus tahu terlebih dahulu ya program student exchange yang apa, yang maksudnya yang kita tuju itu program apa gitu. Dan kebetulan waktu itu program Kampus Merdeka. Dan jadi aku cari tahu dulu profil dari Kampus Merdeka itu seperti apa, programnya itu seperti apa, tujuannya itu gimana gitu kan. Istilahnya stalker dulu lah sebelum kita dalam tahu terkait Kampus Merdeka. Ya bisa searching di web, terus di Instagram juga, atau di platform-platform itu kan udah banyak booming banget di share sama satu anak ke anak yang lain gitu. Jadi harus cari tahu dulu. Setelah itu udah masuk ke webnya nih, disuruh buat akun kan. Nah setelah udah buat akun, di situ kita udah disuguhkan persyaratan apa aja sih yang harus kita lakukan gitu, yang dibutuhkan, kualifikasi seperti apa dibutuhkan oleh Kampus Merdeka ini agar aku tuh bisa mengikuti gitu loh Kampus Merdeka untuk karena mahasiswa Pak. Terus di situ juga disuruh berkas-berkasnya ya. Berkas-berkasnya apa aja yang harus dipersiapkan. Banyak sih sebenarnya untuk persiapannya. Tapi kalau misalkan udah masuk ke webnya itu udah ada template untuk berkasnya. Jadi kita tinggal ngedownload aja, terus tinggal mengisi sesuai dengan perintahnya Kak ya. Oke. Gitu. Jadi harus mempersiapkan itu semua, jangan sampai ada satu pun yang miss ya. Kalau misalkan ada satu yang miss itu bisa mempengaruhi kelulusannya. Itu sih untuk persiapan aku sendiri. Oke, berarti lebih ke itu Kak ya, untuk berkas-berkasnya tuh harus diisi dengan benar aja Kak ya. Iya, mengikuti rules-nya. Dan di Kampus Merdeka ini kita ada sih satu tes ya, tes kebinekaan. Jadi kita harus mempersiapkan nih pengetahuan kita terkait kewarganegaraan. Oke, ya. Gitu. Itu aja sih. Kak Nanda mungkin ini Kak, kayaknya jaringannya Kak Nanda kurang stabil deh. Soalnya kayak suara sama gerakannya nggak bareng gitu. Ya. Kayak delay gitu Kak videonya. Oke, tadi teman-teman di rumah kita bisa mendengar nih sharing-sharing tentang sama Kak Nanda mengenai ya. Oh iya. Iya Kak. Oh iya. Udah aman sih Kak, cuman videonya kayak delay gitu. Tapi suaranya tetap terdengar kok Kak. Oke, terima kasih Kak Nanda. Untuk pertanyaan pertama udah dijawab oleh sepertinya Kak Nanda beneran ada kesalahan jaringan.
sekarang kita bisa beralih ke Kak Bayu nih Kak. Kira-kira apa saja sih Kak persiapan yang harus dilakukan dalam mengikuti pertukaran pelajar? Terutama Kak Bayu kan pertukaran pelajarnya kan lebih ke internasional nih. Jadi persiapannya juga lebih banyak, lebih matang. Mungkin Kak Bayu bisa share nih ke teman-teman di rumah apa aja yang bisa dipersiapkan. Oke, jadi kalau misalkan prepare jadi kan prepare kan ada dua macam ya, prepare untuk diri kita sendiri dan juga prepare untuk tim atau teman-teman yang nanti akan bergabung di student exchange. Nah kalau saya bahas dari prepare dirinya sendiri dulu, ya yang utama kalau mau masuk mendaftar beasiswa yang pasti adalah niatnya dulu dikuatkan. Jadi niatnya itu baik itu lisan ataupun tidak lisan itu penting. Jadi walaupun niatnya itu tidak lisan, ya mungkin kayak kita berdoa, terus kemudian kita memikirkan beasiswa tersebut sampai itu terrealisasi. Jangan lupa untuk niatnya itu dilisankan, diucapkan mungkin disampaikan kepada orang tua, saya ingin ikut beasiswa ini, terus kemudian niatnya itu juga terus diucapkan biar nanti jadinya itu kayak mindset gitu. Jadi kayak misalkan kita mengikuti beasiswa ini adalah tujuannya harus kita capai. Nah, ketika kita mengikuti beasiswa itu niatnya yang kita sudah kuat, otomatis kita mengikuti sebuah rangkaian acara itu akan menjadi lebih lancar. Kita akan merasakan bahwa mengikuti beasiswa ini lebih let it flow, lebih enjoy. Walaupun mungkin pesaing kita mungkin lebih berat, mungkin pesaing kita lebih pintar. Tapi kalau kita memang sudah meniatkan dari awal, pastinya kita akan memahami bahwa kalaupun kita ini masih ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Jadi apapun yang nanti hasilnya akhirnya itu ketika mengikuti beasiswa ini ya tetap diterima. Jadi kita juga namanya beasiswa itu kan juga terkadang bisa kita lolos atau bisa juga kita nggak lolos. Jadi ya niatnya kalau kita nggak lolos ya nggak boleh baper. Maksudnya nggak boleh sampai ke bawah pikiran. Kenapa ya aku nggak lolos? Ya tetap dipelajari kesalahannya gitu. Itu dari niatnya. Terus kemudian kalau administrasinya mungkin karena beasiswa ini juga internasional ya, jadi persiapkan aja administrasinya yang pasti ya kayak curriculum vitae, kemudian motivation letter, di mana motivation letter ini adalah yang menceritakan diri kalian sebaik mungkin dan bersifat informasinya itu yang juga persuasif, tapi persuasif yang tidak begging to something. Jadi dari informasi motivation letter ini adalah sebuah cerita singkat dari diri kalian yang merepresentasikan mungkin dari prestasi, terus kemudian hard skill apa yang mungkin kalian punya, sehingga dari motivation letter ini akan menjadikan bahan dasar untuk reviewer menilai dari diri kalian. Nah, kemudian kalau dari segi hard skill ya, mungkin pasti kayak tes-tesnya ya persiapannya seperti interview itu pasti. Terus kemudian kayak ada tes tulis yang mungkin mengisi beberapa pertanyaan yang mungkin yang diajukan oleh reviewer. Terus kemudian adanya focus group discussion dan kemudian adanya pembahasan motivation letter itu tadi. Dan part-partnya itu biasanya nilainya juga porsinya beda-beda. Jadi kita nggak bisa mensamaratakan misalkan beasiswa A nilainya harus 4 partnya bagus, jadi nggak mesti. Jadi pasti ada porsinya masing-masing dan kita harus tahu beasiswa yang kita pilih. Jadi kalau beasiswanya ini memang murni harus bahasa Inggrisnya bagus, ya berarti bahasa Inggrisnya harus dibagusin, harus ditingkatin. Ada juga yang beasiswa mungkin tidak memperdulikan bahasa Inggrisnya, tapi bagaimana mahasiswa tersebut bisa memberikan output nantinya ketika mereka selesai mengikuti beasiswa. Jadi ada banyak beasiswa, banyak macamnya dan banyak jenisnya, dan harus kita pelajari. Jadi nggak bisa kita satu patok kalau beasiswa itu sama kayak gitu semua, itu nggak bisa. Jadi persiapan awalnya sih itu niat, terus kemudian dari segi administrasi dan juga segi dari hard skill ataupun soft skillnya. Oke, jadi emang kalau Kak Bayu ini lebih berdasarkan niat sama persiapan-persiapan seperti hard skill, CV, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya Kak, dari manakah kita dapat mengetahui informasi mengenai pertukaran pelajar? Tadi kan yang pertama dari Kak Nanda, mungkin pertanyaan kedua ini kita bisa Kak Bayu dulu nih. Mungkin Kak Bayu bisa menjawab pertanyaan dari saya mengenai bagaimana sih mengetahui informasinya ini, biar teman-teman di rumah bisa ikutan join nih. Oke, ini jadi saya bahas dari internal dulu ya, karena kalau misalkan dari kampus itu kan memang dulu ada
unit international office yang mendukung banget untuk beasiswa, baik itu beasiswa nasional ataupun beasiswa internasional. Nah, kalau beasiswa yang saya dapat dulu memang itu karena beasiswa yang saya dapat dari international office, ya saya ngeceknya waktu itu dapat info dari Simas Perbanas. Masih ada ya, Simas ya? Masih ada kok. Ya, saya kan udah lulus, nggak tahu masih ada atau enggak. Jadi Masih ada kok, Kak. saya ngecek dan juga saya dapat info dari teman ada beasiswa, kamu nggak mau ikutan gitu. Ya saya coba aja gitu. Dan ketika saya udah klik ya saya sudah niatin diri buat ikutan beasiswa itu, ya saya langsung isi dan ikutin tesnya gitu. Terus kalau misalkan ini juga sebagai selain pandang juga ya untuk teman-teman, kalau misalkan yang mau daftar beasiswa di luar kampus, banyak akun-akun Instagram ataupun blog-blog yang ada di Google itu yang sudah memberikan informasi tentang beasiswa. Kalau mungkin saya juga yang mengikuti ya, saya juga ada mengikuti info beasiswa di Scholars, SCHOTERAS, itu juga banyak informasi beasiswa yang bagus. Jadi nggak hanya beasiswa internasional, tapi juga ada beasiswa ke internasional juga. Dan paling gampang banget kalau misalkan teman-teman mau daftar beasiswa, maksudnya mau cari beasiswa, tinggal cari aja di akun Instagram dengan keyword beasiswa, itu pasti muncul. Jadi tinggal kitanya sendiri aja sih, maksudnya mau carinya itu di mana, itu kitanya mau nyari atau enggak kayak gitu. Nah, karena kebetulan mungkin saya kan juga sudah kerja mungkin ya, jadi ya beasiswa saya cukup yang di waktu kuliah aja kayak gitu. Karena kalau udah kerja ini udah bingung ngambil waktu itu gimana kalau mau cari beasiswa gitu. Cuman saya masih tetap cari informasi, barangkali ada informasi beasiswa yang mungkin cukup capable buat aku. Jadi ya mungkin aku coba daftar, misalkan kayak LPDP mungkin, terus kemudian beasiswanya Erasmus, dan masih banyak lagi. Dan itu mungkin juga saya juga pengen mau daftar juga sih sebenarnya, karena setelah juga udah kerja 2 tahun, jadi mungkin mau juga update ilmu lah, jadi kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Bayu. Jadi yang dapat saya simpulkan nih dari jawabannya Kak Bayu saat ini adalah mungkin teman-teman yang dari Perbanas bisa rajin-rajin ya cek Simas ya. Karena di Simas tuh banyak sekali, bener banget sih kata Kak Bayu tadi, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari Simas, baik itu mengenai beasiswa ataupun pertukaran pelajar seperti ini. Mungkin kalau rekan-rekan yang di luar Perbanas bisa juga cari info beasiswa di laman sesuai universitasnya masing-masing, atau bisa juga melalui media sosial yang seperti udah dijelaskan dari Kak Bayu tadi. Oke, tadi Kak Bayu sudah menjawab pertanyaan saya. Mungkin saya bisa beralih ke Kak Nanda nih. Oke, ini kayaknya Kak Nanda lagi delay. Halo Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Oke, sebentar ya teman-teman sambil menunggu Kak Nanda nih. Kayaknya banyak banget nih Kak yang gabung nih Kak. Berarti banyak banget teman-teman di rumah yang benar-benar kepo mengenai topik kita hari ini. Ya, saya doain semua yang join live di sini bisa lulus beasiswa, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya Kak Bayu. Oke, jadi buat teman-teman nih pasti dijamin tidak akan menyesal karena udah join live ini. Oke, ini Kak Nanda kayaknya sedang. Oke, bentar, baik. Oke. Ini saya langsung beralih ke pertanyaan ketiga aja nih Kak Bayu, karena kita juga menunggu Kak Nanda. Mungkin nanti pertanyaan yang Kak Nanda bisa kita simpen dulu. Saya mau tanya nih Kak, tadi kan pertanyaan saya kan dari mana kita bisa tahu beasiswa nih. Mungkin pertanyaan saya yang kerja adalah bagaimana cara kita mempersiapkan mental untuk menghadapi saingan dalam pertukaran pelajar. Kan kita tahu sendiri Kak, kalau pendaftaran beasiswa atau pertukaran pelajar itu kan pasti banyak banget yang minat dan banyak banget yang tertarik untuk join. Mungkin Kak Bayu bisa share bagaimana cara untuk mempersiapkan mental kita menghadapi saingan dalam pertukaran pelajar. Ya, oke, makasih ya. Jadi untuk masalah mental ya, aduh ini kalau udah bahas mental ya, ini mental health gitu ya. Apalagi iya benar nih Kak. Juga masalahnya banyak yang mau daftar, dan juga kita juga nggak tahu pesaing kita ini kayak gimana exposure-nya, dan juga
apakah mereka ini juga akan menyaingi kita gitu. Nah, yang penting adalah kalau membahas masalah mental ya, ini juga bahas masalah tentang jam terbang. Jadi kalau misalkan ketika kita mau mendaftar beasiswa, ya pastikan bahwa diri kita ini sudah mampu. Tapi bukan berarti saya belum mampu, saya nggak akan daftar. Coba dulu. Jadi namanya kalau mau mengikuti beasiswa itu harus ada namanya pengalaman. Kalau misalkan hanya 1 kali daftar, 2 kali daftar, ya mungkin pengalaman kalian hanya sampai situ-situ aja. Tapi kalau misalkan kalian sudah mencoba berkali-kali, mental kalian akan terbentuk. Jadi kalian akan merasa, oh saya sudah pernah bertemu dengan pesaing seperti ini, oh saya sudah pernah tahu acaranya seperti ini. Jadi mental kita nggak terlalu kaget ketika mengikuti beasiswa tersebut. Dan akhirnya ketika kita sudah mempunyai jam terbang yang banyak, artinya sudah mengikuti banyak beasiswa tapi mungkin ditolak, artinya ada kesalahan yang mungkin harus kita pelajari dan mungkin akan ada kesempatan yang harus kita ulangi. Tapi jangan sampai kesempatan itu datang 2 kali kita sia-siakan kayak gitu. Jadi ya mental yang awal kita ya harus tetap mencoba. Kebanyakan nih nggak hanya yang ada di Join Live aja ya. Saya pun juga merasa mental saya itu kadang-kadang merasa kayak ciut atau merasa kayak insecure lah bahasanya ya. Jadi misalkan udah melihat beasiswanya kayak gede banget gitu, tapi ngerasa bahwa beasiswa ini kayaknya gede, kayaknya aku nggak mau ikut. Nah, itu yang mesti menjadi mindset atau juga yang mungkin mengubah mental teman-teman, akhirnya nggak mau mencoba daftar. Padahal kalau kita nggak mencoba mendaftar, ya mental kita nggak akan pernah terbentuk, ya kan? Namanya juga terbentuk, akhirnya terbentuk. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa sejauh mana mental kita untuk siap mengikuti beasiswa ini. Jadi selain siap dalam segi psikisnya juga, tapi juga memberanikan diri atau punya mental dalam menjawab pertanyaan itu juga penting. Nah, untuk menyiapkannya itu ya, yang pasti adalah ya terus belajar, terus kemudian juga mempelajari beasiswa tersebut sebelum kita mulai mengikuti tahapannya. Jadi misalkan mengikuti beasiswa A ini punya kriteria seperti ini. Pesertanya juga pasti akan seperti ini. Nah, apakah mental kita siap untuk mengikuti beasiswa tersebut? Nah, itu harus disiapkan dari awal. Jadi bukan berarti kalian nggak mau ikut, tapi ya siapkan aja mental kalian bahwa untuk ikut beasiswa ini ya akan nanti berhadapan dengan hal seperti ini, dan hal seperti ini. Dan pada akhirnya kita nggak perlu takut dengan apa yang sudah kita ikuti sebelumnya. Jadi misalkan nih kalau membahas masalah mental, ada si A punya kemampuan seperti ini, punya ekspertise seperti ini, tapi kita juga punya kelebihan. Jangan lupa bahwa setiap manusia itu pasti punya kelebihan juga, ya kan? Nah, kelebihan inilah yang mungkin harus kita tingkatkan, dan jangan sampai mental itu berubah, harus tingkatkan mental tersebut. Gitu sih. Oke, benar banget nih teman-teman kata Kak Bayu. Berarti emang yang pertama kita harus menyelidiki dulu Kak ya. Emang pesaing-pesaing kita nih ada siapa saja. Lalu kita bisa menyesuaikan nih, dan kita juga harus memastikan diri. Kita juga kalau mereka bisa kan kita juga harus bisa. Terus tadi juga Kak Bayu bilang kita nggak boleh pantang menyerah. Jadi emang yang penting itu pede dulu aja teman-teman dalam mendaftarkan beasiswa atau student exchange seperti ini. Baik, sepertinya kita sedang menunggu Kak Nanda untuk bergabung. Baik, halo Kak Nanda. Halo, Iya. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Tapi tadi ada yang tanya nih Kak buat Kak Nanda nih. Saya bacakan pertanyaannya ya Kak. Tadi ada pertanyaan dari @fitria.wirhmn. Dia tanya, permisi Kak, izin bertanya kepada Kak Nanda, untuk yang survei kebinekaan itu, contoh soalnya yang seperti gimana ya, sama mengerjakannya itu menggunakan aplikasi khusus untuk di laptop atau bagaimana? Oke, jadi untuk kebinekaan itu pasti kalian dulu waktu SD atau SMP itu ya, ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, iya benar Kak. Soalnya itu semacam seperti itu. Ya, jadi kita soal-soalnya itu hanya ya pertanyaan-pertanyaan basic ya, yang mungkin kita pasti bisa gitu loh mengerjakan terkait kewarganegaraan, terkait budaya-budaya yang harus kita
maksudnya dalam apa namanya, dalam lingkungan itu kan saling toleransi ya satu sama lain. Nah seperti itu, soalnya semacam seperti itulah. Kalau untuk aplikasinya sendiri nanti akan diarahkan sama Kemendikbud. Jadi kita nanti dapat email yang dimana tadi awal juga aku singgung juga ya. Sebelum kita masuk ke webnya kita disuruh buat akun. Nah di situ buat akun kita ngasih email kita pribadi ataupun email kampus. Nah nanti diarahkan melalui email kita. Jadi nanti ada arahan dari email kita. Aplikasinya itu ada linknya sendiri. Jadi kita tinggal ngikutin linknya, itu udah masuk ke aplikasinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Nada. Mungkin untuk rekan Fitri yang di rumah sudah cukup menjawab pertanyaannya ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari maaf Kak, tadi device-nya agak error dan kesalahan jaringan juga. Bagaimana? Saya bacakan pertanyaannya lagi ya Kak. Oke, apakah suara saya sudah terdengar Kak? Sudah. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaannya adalah, seberapa penting peran partner dalam proses meraih prestasi terutama beasiswa? Iya, oke. Mungkin bisa dijawab dari Kak Nanda dulu. Sudah terdengar. Mungkin Kak Nanda bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Partner nih dalam arti gimana nih? Keluarga? Oke, ini kayaknya partner yang dimaksud ini doi nih Kak. Kalau lihat dari pertanyaan dari Kak Nanda lah. Kalau nggak teman, ya anggap aja sahabat lah. Belum ya? Sudah. Halo? Mohon maaf Kak. Yang pertama disebut doi ya? Oke. Maupun keluarga gitu ya? Iya Kak, bisa. Iya. Iya Kak, suaranya delay Kak dari Kak Nanda. Oh ini apakah masih Enggak, udah enggak. Bisa langsung dijawab aja Kak. Oke. Udah nggak delay kan ya? Udah aman Kak. Oke. Itunya agak rancu ya bahasanya. Iya, udah. Mungkin yang dimaksud partnernya tuh teman dekat, sahabat. Benar. Ya, seberapa penting? Ya sangat penting pastinya. Di dunia ini nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri ya. Namanya juga kita manusia, pasti bisa membutuhkan orang lain gitu. Apalagi support dari teman dekat ataupun tadi yang dibilang kakaknya doi ataupun keluarga itu juga sangat berpengaruh ke kita gitu. Jadi kalau misalkan kita ada masalah atau apa itu bisa cerita ke teman dekat ataupun semacamnya. Nah untuk konteks ke siswanya sendiri ataupun ke ke beasiswanya sendiri itu pastinya ada ya, karena pasti itu ada pemikiran kalau misalkan ini lolos nggak, langkah awal ya, ini lolos nggak ya, ini keterima nggak ya gitu. Jadi peran dari teman dekat, sahabat atau keluarga itu pasti support, pasti bisa sih lolos kayak gitu. Jadi untuk pentingnya sangat penting ya untuk perannya sendiri. Kalau tanpa mereka juga nggak bisa apa-apa gitu. Kita sedih juga, kita sendiri yang rasain itu nggak enak. Oke, halo.
Baik, terima kasih Kak Nanda atas jawabannya. Mungkin selanjutnya saya oper nih ke Kak Bayu. Menurut Kak Bayu, partner ini penting nggak Kak? Mungkin bisa dijawab ya Kak. Saya sih jawabnya pandang teman aja ya mungkin ya. Iya Atau ya, mungkin bisa dia temen aja Kak ya. Pandang sahabat kampus lah mungkin ya. Ya, Iya benar-benar. tergantung ya. Kalau misalkan kalau bahas masalah partner ya kita kan harus tahu teman kita mana yang mungkin bisa support kita untuk apapun hal yang sudah kita ikuti. Ya kalau selama teman kita itu juga support, maksudnya juga, oh ini loh ada beasiswa ini. Bahkan saya pun juga dapat informasi itu juga dari teman kampusku juga gitu. Bukan saya langsung dapat informasi langsung itu enggak. Nah dari situ mungkin saya ngerasa ya pasti partner temanku ini juga ya penting sih. Mungkinnya kita juga saling informasi, terus juga sebelum kita berangkat ke Filipina kan kita juga ngadain riset, maksudnya apa aja sih yang harus kita persiapin untuk ke Filipina, terus misalkan adat apa yang mungkin harus kita patuhi selama kita di Filipina, dan juga banyak informasi yang mungkin yang kita belum tahu, akhirnya kita juga saling tukar informasi. Jadi kalau misalkan kita mau daftar beasiswa tanpa partner itu juga agak riskan juga sih, karena kita kan nggak bisa bertukar informasi akhirnya. Kita cuma punya ilmu sendiri, siapa tahu partner kita juga punya ilmu yang lebih banyak daripada kita. Nah dari situ sih pentingnya untuk kita punya partner yang support. Jadi banyak hal yang nanti bisa kita dapetin, nggak hanya dari diri kita sendiri aja, gitu. Oke, berarti partner ini benar-benar mensupport Kak ya. Yang penting adalah pinter-pinter kita untuk memilih partner yang tepat gitu teman-teman di rumah. Oke, selanjutnya ini ada lagi nih Kak pertanyaan dari rekan kita dari Etta Halilahi Tihali. Pertanyaannya gini Kak, Kak izin bertanya, lebih baik lulus 3,5 tahun atau 4 tahun tapi memiliki pengalaman yang lebih banyak Kak? Jadi ini kayak ada dua pilihan nih Kak, 3,5 tahun atau 4 tahun tapi pengalamannya lebih banyak. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Bayu dahulu ya. Karena yang udah lulus kayaknya ya, makanya saya Iya kayaknya udah lulus Kak Bayu, jadi lebih tahu duluan nih gimana nih Kak. Ya oke. Karena kalau saya sih mungkin alhamdulillah karena saya kan lulus 3,5 tahun ya, dan juga sudah dapat pengalaman yang mungkin cukup menurut saya ya, bukan banyak ya, menurut saya cukup untuk diri saya. Ya mungkin sih lebih baik 3,5 tahun ya. Jadi karena kan kita masih ada waktu lagi compare setengah tahun. Maksudnya kan harusnya kuliah 4 tahun nih. Nyata setengah tahunnya kita sudah bisa melewati tersebut. Nah waktu setengah tahun ini kita juga bisa manfaatin untuk mencari kerja, dan juga langsung kalau misalnya kita juga bisa keterima kerja setelah 3,5 tahun itu juga lebih bagus lagi gitu. Maksudnya adalah kita dapat start lebih awal untuk bekerja. Kita jadi mendapatkan ilmu dunia baru lebih awal. Bukan berarti kita lebih banyak ya, tapi lebih awal. Jadi akhirnya kita juga bisa dapat kesempatan lebih banyak untuk mengeksplor pada umur setelah kita lulus 3,5 tahun. Tapi kalau misalkan dengan 4 tahun itu dan juga eksposurnya lebih banyak lagi, mungkin dapat beasiswa internasional 5 kali, mungkin dapat beasiswa dari kementerian 3 kali sampai dia dapat uang jutaan gitu mungkin. Ya dia bagus gitu. Akhirnya kan punya exposure yang cukup juga gitu kan. Kembali lagi ke diri masing-masing. Maksudnya kita mengukur diri kita siapnya sampai berapa semester. Kalau misalnya 3 semester dan merasa bahwa di exposure kita, maksudnya CV kita mungkin. Karena kan kita kalau misalnya kuliah itu kan pada ujung-ujungnya, akhirnya kan nanti akan terlihat di kurikulum vitae. Nah di kurikulum vitae ini kita sudah punya apa aja. Kalau misalnya 3,5 tapi cuma punya prestasi 1 gitu tapi nggak ada, dan IPK-nya tinggi tapi nggak punya pengalaman yang bagus-bagus amat ya percuma gitu. Jadi balik lagi ke optimize your time. Jadi nggak hanya masalah waktu, jadi juga masalah seberapa banyak pengalaman atau kegiatan yang kita ikuti selama kuliah tersebut. Jadi kalau menurut aku sih ya better ya 3,5 tahun dengan punya pengalaman yang banyak, mending kayak gitu. Oke. Berarti jawaban Kak Bayu. Oke. Berarti jawaban Kak Bayu adalah kalau bisa dua-duanya Kak ya, kenapa enggak gitu kan ya? Oke, bener banget nih. Ya, oke, terima kasih Kak Bayu untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Nanda ada sudut pandang lain atau kira-kira jawabannya sama nih sama Kak Bayu? Aduh, ini kayaknya penjelasan dari Kak Bayu tuh saya setuju ya.
Karena sebenarnya itu pengalaman kita bisa cari itu nggak hanya di kuliah aja gitu. Mungkin setelah kita lulus juga masih bisa kita cari pengalaman lebih banyak. Dan sebenarnya kita harus tahu nih fokus utama kita itu di mana. Misal kita sebagai mahasiswa, jadi fokus utama kita adalah kuliah, ya kan, pastinya. Dan jangan sampai pengalaman ataupun kegiatan yang di luar kuliah itu mengganggu fokus kita atau mengganggu fokus itu. Jadi kalau misalkan dibilang kamu mau milih lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, ya kalau misalkan kemampuanku bisa 3,5 tahun ya why not gitu kan, karena harus diundur sampai 4 tahun gitu kan. Jadi kalau misalkan emang sampai bisa 3,5 tahun ya alhamdulillah, berarti kemampuan aku bisa nih sampai 3,5 tahun. Dan masalah pengalaman itu simple sih, maksudnya gampang dicari gitu loh. Tapi tetap kita harus fokus utama kita apa, kita harus tahu prioritas kita itu apa. Jadi ada yang dinamakan prioritas ya. Jadi kita harus tahu nih utama kita apa, yang mana yang harus disingkat terlebih dahulu, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu gitu. Dan mencari pengalaman emang tadi ya, nggak harus di kuliah aja, mungkin kita keluar, orang yang maksudnya istilahnya belum punya kesempatan untuk berkuliah itu masih bisa mencari pengalaman gitu, entah dari non akademik ataupun akademik itu. Oke, terima kasih Kak Nanda untuk pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bertanya di kolom komentar live Instagram kita kali ini. Oke Kak, ini kita lanjut ke pertanyaan inti aja Kak ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah nantinya kita dapat mengikuti organisasi mahasiswa dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di internal maupun eksternal kampus walaupun sedang menjalankan pertukaran pelajar? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Bayu terlebih dahulu. Oke, kalau membahas masalah organisasi ya, karena memang saya kan ikut beasiswanya kan internasional, jadi kita juga nggak bisa in-house langsung gitu kan. Jadi kalau saya waktu itu ya nggak bisa ngikutin kegiatannya langsung. Bahkan pun ada waktu itu ada program kerja pun saya juga izin nggak bisa ikut. Tapi yang saya harus tekankan adalah bahwa saya punya tanggung jawab di organisasi itu ya, saya harus paling tidak berkomitmen untuk tetap berkoordinasi melalui chat, entah itu dari WA ataupun misalkan dari grup yang sudah ada dalam komunitas saya. Jadi ya saya harus tetap bertanya, maksudnya apa yang harus saya kerjakan, apa yang bisa saya bantu, dan ya itu pentingnya biar organisasi tetap jalan. Jadi tetap koordinasi, jangan sampai hilang karena beasiswa, karena itu juga besar juga, karena kita juga punya tanggung jawab sebenarnya. Jadi ya kalau organisasi ya harus dijawab, selesaikan dan juga kerjakan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Bayu. Jadi kesimpulannya adalah kita juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab kita ya teman-teman, karena juga udah komitmen juga di awal dalam organisasi. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Kak Nanda. Gimana nih Kak? Sebagai yang masih mahasiswa nih. Iya, ya dari sudut pandang Kak Bayu ya yang sudah lulus. Iya. Aku sebagai mahasiswa. Iya, di sini kan aku juga tergabung di HIMA ya, juga di kampus, dan selaku pes manager juga tanggung jawabnya juga besar ya. Dan kebetulan waktu aku ikut pertukaran itu keadaannya masih online, jadi corona masih tinggi-tingginya nih. Jadi masih bisa waktu itu sempat bisa fokus ke HIMA juga, dan juga bisa fokus pertukaran juga. Jadi tinggal diganti aja sih. Kalau misalkan pada zamanku pertukarannya online, aku masih bisa fokus ke HIMA ini secara offline gitu. Kontribusinya itu bisa offline. Nah, tapi kan untuk saat ini kan dengar-dengar pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka itu kan dilakukan secara offline ya, langsung terjun ke tempatnya. Benar. Ya, jadi kalian juga tetap bisa mengikuti gitu, tapi bedanya di waktunya. Kalau di organisasi mungkin kalian hanya bisa kontribusi online karena kalian sedang di kota orang ya. Mungkin bisa sehari ini ke kota ini, sehari ini ke kota ini kan nggak mungkin. Nah, jadi kalian bisa tetap kontribusi secara online, entah bantu di balik layar, apa nih yang bisa aku bantu nih, apa nih yang bisa. Tapi kalau misalkan untuk terjun langsung di organisasi mungkin agak sulit gitu. Jadi bisa tahu, dan itu tergantung dari kalian sendiri. Misal kalau aku ya waktu itu
pokoknya dari jam sekian sampai sekian mau fokus ke himaku, ke Hima Eksya. Jam sekian waktunya aku kuliah di Undiksa. Jam sekian sampai jam sekian aku waktunya kuliah di Perbanas. Jadi kita bisa membagi waktu lah. Time manajemennya itu juga dipakai. Jadi kalau misalkan time manajemen kalian baik. Oke, kalau bisa berarti harus multitasking Kak ya. Di sana juga bisa, di sini juga bisa gitu kan Kak? Iya. Oke. Kita udah biasa juga kan harus multitasking. Benar. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Tugas atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan mahasiswa sebagai kewajiban dalam pertukaran pelajar, baik dari pertukaran pelajar domestik ataupun internasional? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Bayu dulu nih. Tugasnya apa aja nih Kak sebagai mahasiswa pertukaran pelajar internasional? Oke, jadi karena saya udah bilang dari awal ya, kalau memang beasiswa yang saya ikuti itu kan culture exchange. Jadi kita membahas tentang budaya, tapi juga nggak menutup kemungkinan adanya materi akademik juga ketika di sana. Jadi tugasnya saya waktu itu di sana hanya mengikuti kegiatan dan juga research dan melakukan penelitian juga bareng-bareng teman-teman. Dan kalau di sana sih mungkin kegiatan yang saya ikuti pertama adalah Call, terus kemudian yang kedua adalah exposure to indigenous craft industry. Jadi mereka menjelaskan tentang apa kerajinan mereka, karena memang kerajinan di Filipina itu ya hampir sama lah dengan Indonesia. Misalkan ada yang buci yang terbuat dari tanah liat, mereka juga membuat itu. Terus juga membuat rajutan yang dari kayak misalkan yang ada di Kalimantan kayak Sasa gitu, itu juga sama. Di Filipina juga bikin kayak gitu juga. Dan kita juga dijelaskan bagaimana mereka membuatnya, dari cara merajutnya dan banyak hal. Dan kemudian ada yang tadi saya juga udah bilang di awal, itu untuk acara Langai Festival. Jadi adanya festival kayak festival adat di provinsi tersebut, dan kita menghadiri acara itu dan disambut oleh Governor of Mountain Province di situ. Dan kemudian adanya International Research Forum bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Filipina. Mereka menjelaskan tesisnya dan ada dosen dari Perbanas yang jadi reviewernya. Mereka memberikan saran, memberikan rekomendasi untuk tesis yang sudah mereka buat. Itu sih. Jadi bukan yang ke ranah akademiknya banget. Jadi memang kita di sini lebih ke culture dan juga lebih ke international forum yang ranahnya mungkin ke mahasiswa aktif kayak gitu sih. Oke. Terima kasih jawaban dari Kak Bayu, bagus banget. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kak Nandah nih. Bagaimana nih Kak, kalau dari pertukaran mahasiswa versi domestik, tugas atau kewajiban apa aja yang harus dilaksanakan? Ya, kewajibannya mungkin ya seperti mahasiswa pada umumnya ya, cuma kita bedanya berkuliah di universitas lain gitu, di luar universitas kita. Jadi mungkin tugas dan kewajiban yang kita lakukan secara general, mahasiswa itu seperti apa, tugasnya seperti apa, jadi secara umum aja gitu. Ya mengikuti terkait perkuliahan atau pembelajaran dari Undiksa. Lalu yang udah sempat aku singgung juga kemarin, tadi ada mata kuliah wajib modul Nusantara yang sudah disebutkan juga. Jadi di situ mata kuliah yang kiranya kita itu diajarkan atau dikenalkan bagaimana sih adat istiadat mereka gitu di situ bagaimana. Jadi ya kewajibannya saya sebagai mahasiswa di situ ya mengikuti dan mendengarkan, dan itu sebuah pembelajaran baru ya untuk saya juga, pengalaman baru untuk saya juga. Jadi saya juga mengetahui bagaimana budaya dari mereka gitu. Jadi ya intinya seperti sama mahasiswa pada umumnya aja, cuman bedanya berkuliah di dua tempat gitu. Oke. Terima kasih Kak Nanda. Selanjutnya nih Kak, pertanyaannya adalah gini. Bagaimana jika terdapat perbedaan mata kuliah dalam pertukaran mahasiswa, baik dari segi internasional maupun domestik? Apakah ada konversi dari perguruan tinggi asal atau dispensasi lainnya? Seperti konversi KRS, mungkin bisa dijawab oleh Kak Bayu dahulu. Oke, ya yang saya bahas tadi ya di awal, karena memang beasiswanya hanya culture exchange, jadi ya
hanya untuk mengganti nilai absensi aja. Jadi kalau untuk konversi nilai saya rasa nggak ada kemarin. Jadi memang saya murni mengikuti tugasnya by online. Jadi ketika saya pulang ya saya mengerjakan tugas-tugas yang mungkin saya sudah nggak ikut minggu sebelumnya. Dan jadi nggak ada konversi sama sekali. Jadi ya cuman mengganti absensi dan ya aja yang mungkin ditambah saya tinggalkan selama 2 minggu itu. Kayak gitu sih. Oh, berarti tugasnya tetap berjalan Kak ya? Tetap sebagai Oke. Berarti oke. Bener banget Kak. Berarti balik-balik ke Indonesia langsung numpuk gitu tugasnya ya. Cuman kalau yang kayak semester itu mungkin udah kecil ya. Jadi kan memang kalau yang udah Oke. yang kayak rangkuman itu ya sudah saya bikin di awal. Jadi sudah saya cicil. Ketika ada pengumpulan saya udah titip ke teman. Nanti kalau misalkan ada resume ini kumpulkan ya, minta tolong gitu. Oh gitu, oke. Nah di sini tadi menjawab pertanyaan dari rekan kita yang tadi, ternyata partner ini penting nih untuk mengumpulkan tugas minta tolong gitu. Oke. Mungkin kalau iya benar. Kalau menurut Kak Nanda bagaimana nih Kak? Apakah ada konversi KRS atau ada keringanan dari kampus mengenai pertukaran pelajar ini? Oke, jadi dari aku sendiri dari awal itu sudah diarahkan oleh dosen Banas ya dari bahwasanya mata kuliah yang bisa dikonversi itu sesuai dengan mata kuliah yang aku pelajarin kan aku jurusan ekonomi syariah, jadi yang harus ada nah kalau misalkan beda itu setahu tuh nggak bisa dikonversi gitu. Jadi dari awal udah diarahkan kalau misalkan emang mau belajar di luar, maksudnya tuh beda sama kuliah fokusku itu nggak bisa dikonversi, tapi hanya dapat benefitnya aja. Benefitnya ya mungkin lebih tahu ya mata kuliah, misal ngambilnya psikolog kan itu sangat beda ya. Di sini aku ekonomi, ngambilnya psikolog. Nah itu nggak bisa dikonversi ke mata kuliahku karena nggak sesuai sama fokusnya. Tapi aku hanya bisa mendapatkan ilmunya aja, ilmu psikologinya itu seperti apa gitu. Tapi kalau untuk nilainya itu nggak bisa dikonversi. Ya, suaranya Salva nggak denger ya? Oh iya Kak, mohon maaf ya, lupa Kak. Oke, mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya. Sini saya mau pertanyaan lebih detail ke Kak Nanda sih tadi mengenai konversi ya. Kalau dari Kak Nanda sendiri yang kemarin tuh dapat berapa konversi Kak? Berapa SKS kira-kira? Waktu itu kan kemarin tuh aku ngambil 3 mata kuliah dan per mata kuliah itu 3 SKS. Waktu itu kewirausahaan, lalu apa lagi ya? Manajemen strategik dan bahasa Indonesia. Manajemen strategik itu aku 3 SKS, terus kewirausahaan 3 SKS dan bahasa Indonesia cuma 2 SKS saja. Oke, dan berarti yang terakhir di Nusantara. Iya. Ini lanjutin aja Kak. Mata kuliah terakhir di Nusantara ini ada SKS-nya, SKS. Tapi bisa dikonversi di mata kuliah PKN kewarganegaraan. Kan aku ada kewarganegaraan tapi di semester 4 atau 3 gitu. Nah, kebetulan waktu aku semester itu udah ngambil mata kuliah kewarganegaraan. Jadi modul Nusantara ini nggak bisa dikonversi. Jadi yang bisa dikonversi hanya mata kuliah kewirausahaan, manajemen strategik dan bahasa Indonesia. Totalnya mungkin 8 SKS. Oh gitu, oke lumayan ya Kak ya 8 SKS ya. Berarti untuk sisa-sisa SKS berikutnya tetap dilanjutkan di Perbanas ya Kak? Iya betul, jadi sisanya aku kuliah di Perbanas. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Mungkin bisa next ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Bagaimana cara untuk mengantisipasi mahasiswa yang mengalami kendala di TOEFL dalam pertukaran mahasiswa internasional, dan apakah pertukaran mahasiswa dalam negeri juga memerlukan TOEFL sebagai standar untuk penerimaannya? Mungkin bisa dari Kak Bayu terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan TOEFL ya, itu memang biasanya menjadi syarat utama mungkin ya kalau mendaftar beasiswa internasional. Tapi juga karena kan ada juga TOEFL, ada juga IELTS. Nah, jadi kalau misalkan lebih aman sih mending punya IELTS. Tapi kalau untuk yang pemula memang harus pakai TOEFL. Dan
minimal sih ya, biasanya kalau untuk beasiswa itu nilai minimal adalah 450, itu udah mungkin bisa lah untuk masuk ke stage berikutnya. Nah, masalahnya memang untuk mengikuti ujian TOEFL ini kan memang terkadang hasilnya kan juga tidak sesuai ekspektasi, agak susah juga gitu kan. Iya, benar. Kalau dari aku sih mungkin ya belajarnya itu perlu ditingkatin. Misal nggak hanya dari belajar textbook, juga bisa belajar dari kayak misalkan dengerin lagu, itu misalkan dengerin lagunya sambil dihafalin apa liriknya, terus kita tulis, misalkan kita coba tebak apa lirik yang sedang disampaikan. Nah, itu juga bisa mempelajari listeningnya juga sih, karena memang biasanya nilai yang agak berat itu di listening. Kadang juga kendala dari sistem mungkin ya, dari tone-nya mungkin yang kita nggak bisa dengerin secara jelas, atau mungkin yang dari kitanya juga mungkin nggak bisa nangkep mereka ngomongnya apa karena terlalu cepat. Jadi ada dua hal itu yang biasanya mempengaruhi nilai listening menurutku ya. Dan kemudian kalau mau belajar tidak dari textbook, itu juga ada aplikasi mungkin yang menurutku bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris lebih mudah. Itu satu boleh dicatat nih, mungkin mau diinstal habis ini ya. Satu itu ada Johnny Grammar, terus kemudian ada dua itu ada British Council. British Council ini biasanya langsung ada tes-tesnya gitu, jadi kita juga bisa belajar untuk grammar dan juga vocabulary-nya yang tepat ya gimana. Tadi Johnny Grammar, British Council, dan yang lain adalah Cake Apps. Nah, di Cake Apps itu mereka membahas adanya video, dan video itu nanti akan disetel dan dikasih kayak titik, mereka harus menjawab itu. Nah, itu juga cukup membantu belajar gitu. Jadi 3 aplikasi ini mungkin menjadi recommended untuk kalian yang mungkin masih merasa TOEFL masih susah. Oke, ini udah dikasih jawabannya, masih dikasih link-linknya nih, aplikasinya apa aja. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Bayu. Mungkin dari Kak Nanda bisa dijawab nih, apakah TOEFL itu mempengaruhi untuk pertukaran pelajar dari versi domestik? Oke, kalau dari pengalamanku kemarin itu kebetulan TOEFL ini nggak termasuk persyaratan ya, jadi nggak membutuhkan nilai. Tapi aku mau bantu jawab sedikit terkait bagaimana sih antisipasi kalau misalkan TOEFL kita itu nggak memenuhi gitu ya cara belajar. Iya, boleh Kak. Mungkin tadi kan udah dari Kak Bayu bisa spill aplikasi. Tapi kemungkinan dari beberapa kalian tuh kan kayak bosen banget gak sih dengan aplikasi dengerin orang ngomong, waduh apa sih yang sih kayak gitu kan, tuh kayak pronunciasinya gimana, speakingnya seperti apa, listeningnya seperti apa. Itu sering-sering aja lihat film yang berbahasa Inggris. Jadi benefit yang kalian dapatkan gak hanya ilmunya aja, tapi kalian juga mendapatkan isi filmnya, jadi kalian gak akan bosen gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris tuh kalau bisa jangan sampai misalkan bosen tuh, emang susah sih kayak gitu. Jadi bisa banyak-banyak lihat film-film bahasa Inggris ataupun dengerin musik-musik yang berbahasa Inggris. Itu menurutku lebih lebih cepat. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin dari teman-teman beda-beda nih cara belajarnya. Sama sih Kak, kalau dari aku juga seperti itu, karena juga lumayan untuk menambah vocab kita sih. Ya kan? Oke. Baik. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu ada pertanyaan saya selanjutnya adalah ini Kak. Apakah kalau semisal pertukaran pelajar dari internasional ataupun domestik itu kita mendapatkan asuransi kesehatan? Lalu apakah itu kayak ada semisal nih ada beberapa penyakit yang ditanggung dan ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung gitu? Mungkin bisa dari Kak Bayu yang menjawab mengenai hal ini, karena kan keamanan kita kan juga harus terjamin Kak ya kan, kita juga ke tempat orang, jadi kita juga harus tahu nih kira-kira kita nanti di sana terjamin dari segi kesehatannya atau tidak, seperti itu. Oke, kalau yang beasiswa saya yang nggak ikutin waktu itu ya, jadi karena waktunya juga nggak terlalu lama, mungkin juga bukan asuransi ya lebih tepatnya, mungkin hanya fasilitas kesehatan yang mereka sediakan aja. Jadi kebetulan waktu itu ada dari teman juga yang lagi ikutan kegiatan, tapi dia lagi kayaknya mungkin capek gitu ya, mungkin merasa lelah, terus dia pingsan, tapi tetap ada fasilitas kesehatan, jadi langsung fast respon banget dari pihak panitia yang di Filipina. Jadi mereka langsung menyediakan tandu, terus habis itu langsung dibawa ke rumah sakit.
dan juga aksesnya juga ke rumah sakit nggak terlalu jauh dan langsung direspon. Dan itu juga dan pada hari itu juga temanku juga udah langsung sembuh sih. Jadi menurutku juga lebih baik memang ada fasilitas kesehatan yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang waktu itu yang aku ikutin sih alhamdulillah fast respon banget responnya dari panitia. Jadi langsung ada yang sakit langsung dibawa ke rumah sakit karena memang penyakitnya mungkin cukup urgent ya. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Terima kasih Kak Bayu. Mungkin selanjutnya bisa ke Kak Nanda nih. Kan tadi Kak Nanda juga 1 semester Kak ya. Kan ini juga jarak waktunya lebih panjang. Kira-kira adakah asuransi kesehatan atau jaminan mengenai kesehatan kita? Oke. Karena waktu aku pertukaran itu kan keadaannya online, jadi aku nggak langsung terbang ke sana. Oke. Jadi kalau misalkan untuk kesehatan kan dari diri sendiri ya. Tapi dari langkah awal di administrasi itu sudah disediakan bahwa kita harus menyiapkan surat kesehatan gitu. Jadi dari awal sudah ada, kita harus mengupload surat dokter ya. Jadi yang dimana ada keterangan bahwa apakah kita itu ada penyakit atau sehat-sehat aja gitu. Jadi di situ aja sih kalau dari awal. Tapi kan ini aku baca juga ya. Dan kebetulan kan aku juga ikut berpartisipasi di pertukaran mahasiswa untuk tahun ini, tapi sebagai mentor. Jadi agak tahu sedikit kalau misalkan di tahun ini itu juga ngupload surat, cuman kayak BPJS gitu, kesehatan. Jadi mungkin di situ ada asuransi kesehatannya. Jadi bisa dilihat penyakitnya apakah bisa untuk terbang ke kota yang dituju ataupun masih belum bisa. Mungkin penyakitnya ini membahayakan diri sendiri dan membahayakan sekitar. Jadi agak dipilih filter gitu. Oke. Terima kasih dari Kak Bayu dan Kak Nanda jawaban mengenai asuransi kesehatan. Lalu pertanyaan saya berikutnya ini Kak, apakah perguruan tinggi yang tujuannya itu bisa dapat dipilih bebas atau semaunya dari mahasiswa berdasarkan ya kalau misal saya mau student exchange ke Thailand gitu, saya yang milih gitu, atau emang sudah diarahkan dari kampus adanya ya ini kamu ikut yang ini, kamu harus yang ini, atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin bisa dari Kak Bayu terlebih dahulu. Oke. Kalau tujuan, jadi masalah tujuan ya, benar ya? Iya, universitas tujuan Kak. Jadi waktu itu kalau di kampus memang ada 2 event beasiswa yang diadain bareng. Jadi waktu itu ada event beasiswa ke Utrecht, Belanda, terus kemudian yang kedua itu ke Filipina. Ada juga beasiswa ke Thailand tapi jarak waktunya agak jauh setelah dari Filipina. Nah, jadi waktu itu ya saya daftarnya ya berdasarkan apa yang saya pilih. Maksudnya misalkan adanya ya beasiswa ke Filipina, ya saya langsung mendaftar dan mengisi form sesuai dengan yang mau saya daftar. Nah, jadi waktu itu beasiswanya karena memang hanya 2 itu, ya akhirnya saya milih ke Filipina aja sih. Jadi memang kalau di Belanda kan mungkin karena juga cukup lama, jadi ya akhirnya saya cukup Filipina dan ya alhamdulillah keterimanya ya di beasiswa yang Filipina itu sih. Oke. Ini sepertinya Kak Nanda sedang terpental ya. Mungkin terima kasih untuk Kak Bayu dari jawabannya, dan saya harap juga jawaban ini mampu membuat teman-teman di rumah untuk lebih tertarik dan lebih aktif juga. Mungkin bisa sering-sering cari info juga mengenai universitas tujuan yang mau dituju. Bisa di laman Simas yang seperti tadi dijelaskan, ataupun bisa juga dari media seperti Instagram, TikTok. Kan sekarang udah banyak nih konten-konten kreator yang nge-share informasi mengenai pertukaran pelajar ataupun beasiswa. Halo Kak Nanda, baik. Sepertinya tadi ada salah itu kayak sinyalnya lagi trouble nih. Oke, pertanyaannya saya bacakan kembali ya. Iya? IG-nya error nih IG saya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Saya lanjutkan pertanyaannya, saya bacakan kembali. Untuk perguruan tinggi tujuan itu biasanya bebas atau semaunya oleh mahasiswa. Jadi kayak misal Kak Nanda pengen pertukaran pelajar ke Bali nih, atau emang dari kampus sendiri sudah kayak menyediakan dan kamu ya ikut yang ini gitu, wajib atau dipilihkan gitu maksudnya. Mungkin bisa dijawab? Ya. Untuk awal itu pasti kita disuruh milih ya. Kita waktu itu aku tuh disuruh milih 3 kampus dan 3 kota beda-beda. Waktu itu kalau nggak salah aku milih Bali, terus
Sulawesi atau apa gitu, satunya lupa. Nah, setelah udah milih 3 itu nanti keterimanya itu beda lagi gitu. Tapi univnya itu yang beda tapi kotanya yang sama. Jadi kan ada 3 pilihan tuh ya. Aku Bali, Sulawesi sama satunya pokoknya beda dari 2 itu. Tapi keterimanya juga ke Bali tapi univnya aja yang beda. Oh gitu, berarti Iya. kita waktu angkatannya Kak Nanda ini lebih milih kotanya Kak ya, bukan univnya ya. Iya, kotanya. Terus kalau Oke misalkan oke. dari arahan itu sebenarnya enggak sih, dari diri kita aja. Mau milih kemana itu terserah dari kitanya sih. Tapi untuk Oke. keterimanya itu dari Kemendikbud yang memutuskan. Oke, tapi kalau tahun ini kayaknya udah beda nih Kak, karena kan kebetulan aku juga daftar student exchange-nya sama kayak Kak Nanda nih. Cuman kalau tahun ini Iya. tuh kita lebih itu sih Kak, lebih jadi kita langsung milih univ mana yang mau dituju, bukan kayak kotanya gitu. Kalau sekarang sih seperti itu nih Kak Nanda. Oke, terima kasih untuk Kak Bayu dan Kak Nanda. Mungkin selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Untuk rekan-rekan yang ada di rumah bisa langsung bertanya saja di kolom komentar yang ada di live Instagram Duta Kampus Perbanas yang nantinya akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke. Bisa untuk teman-teman di rumah bisa langsung itu ya. Oke. Rekan-rekan di rumah bisa mengirimkan pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita sudah menyediakan question box untuk rekan-rekan di rumah nih Kak melalui Instastory kita beberapa hari yang lalu. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari teman-teman di rumah. Ini saya bacakan pertanyaan dari @Franialdo Tunggal. Dia tanya, gimana sih caranya bikin application letter yang baik supaya lolos exchange? Kan tadi Kak Bayu ataupun Kak Nanda kan juga sudah membahas mengenai application letter nih. Kalau dari internasional kira-kira membutuhkan application letter dan kira-kira application letter seperti apa yang cocok untuk kriteria untuk student exchange yang internasional? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Bayu. Oke. Mungkin ini ya motivation letter mungkin ya. Kalau aplikasi itu mungkin lamaran ya. Tapi kalau mungkin yang ya pokoknya berkaitan dengan yang describe yourself itu intinya adalah menurutku ada 4 bagian yang harus diisikan atau disampaikan di motivation application atau motivation letter tersebut. Jadi yang pertama itu adalah ya ibaratnya kayak misalkan dalam melamar kerja kita harus mendeskripsikan diri kita itu yang eye catching di awal paragraf. Jadi di bagian pertama itu adalah bagaimana cara kita menarik viewer tentang diri kita itu sebaik mungkin dan sehebat mungkin. Jadi karena kan memang yang mendaftar beasiswa itu kan nggak cuma kita aja kan, maksudnya nggak cuma aku aja gitu kan, pasti ada ratusan ataupun bahkan sampai ribuan gitu misalkan. Nah di bagian pertama itu harus dibuat sebagus mungkin. Misalnya introduksinya itu membahas tentang diri kita tapi yang lebih ke hal yang mungkin mereka belum tahu atau out of the box-nya diri kita itu kayak gimana gitu. Nah, terus kemudian yang bagian kedua ya kenalkan diri kita dari subjektif apapun, mulai dari latar pendidikan, kemudian apa aja kegiatan yang mungkin kita ikuti, dan kemudian yang bagian ketiga adalah prestasi-prestasi apa yang mungkin kita punya atau keahlian-keahlian apa yang kita punya. Dan habis itu ini jangan lupa untuk menjelaskan kenapa kamu itu harus ikut di beasiswa ini, maksudnya harus terpilih dari beasiswa itu. Jelaskan dengan alasan yang konkret, jelaskan dengan value-value apa yang mungkin bisa kamu sampaikan, bisa kamu bawakan nanti ketika kamu akan ikut beasiswa itu. Dan yang bagian keempat itu adalah bagian yang lebih penting, adalah menjelaskan masa depan atau output apa yang akan kalian berikan ketika kalian pulang dari beasiswa itu. Jadi misalkan beasiswa itu adalah beasiswa tentang pendidikan akuntansi, ya sudah. Jadi masa depan tentang akuntansi itu seperti apa sih? Misalkan pencatatan laporan keuangan yang lebih tersistem, maksudnya laporan keuangan yang bisa tidak melalui sistem yang komputer by komputer, tapi juga dari cloud by cloud kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi kita bawakan ketika kita nanti selesai dari beasiswa, outputnya seperti itu. Nah itu penting sih. Jadi 4 bagian itu yang harus kita ketahui baik-baik, atau bisa carilah misalkan di Google cari
cara membuat aplikasi letter yang baik. Pasti banyak yang keluar, atau juga di YouTube mungkin juga ada yang mungkin mau aku rekomendasikan adalah Mbak Gita Savitri. Itu juga mungkin juga sudah sering banget membahas tentang cara membuat aplikasi letter, terus dia menceritakan ikut beasiswa apa saja dan persiapannya apa saja. Jadi di YouTube-nya Gita Savitri sih menurutku cocok banget sih gitu. Oke, terima kasih Kak Bayu. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Nanda. Apakah pertukaran pelajar yang domestik ini membutuhkan aplikasi letter? Dan kira-kira dalam aplikasi letter ini ada kayak ketentuannya nggak Kak dari kampus tujuannya? Oke, boleh break sebentar nggak ya? Soalnya ada azan di rumahku. Oh, oke. Nggak apa-apa Kak. Ya. Soalnya di sini kita juga sebenarnya di sini kita nggak seberapa dengar sih Kak, karena kita juga lagi indoor. Mungkin teman-teman di rumah sambil menunggu azan bisa mengirimkan pertanyaannya atau yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita langsung ke kolom komentar ya. Sambil menunggu jeda azan. Halo Kak Nanda dan Kak Bayu, mungkin udah selesai ya azannya? Karena soalnya di sini sudah selesai juga. Oke, mungkin Ya, sudah. untuk Kak Nanda bisa langsung dijawab pertanyaan tadi, apakah application letter itu kira-kira dibutuhkan dan application letter seperti apa yang baik dan apakah ada ketentuan sendiri dari kampus tujuan mengenai application letter ini? Oke. Kalau dari Kampus Merdeka sendiri itu waktu administrasi tidak membutuhkan aplikasi letter ya. Jadi yang dinilai itu hanya persyaratan yang sudah diajukan seperti mahasiswa harus aktif, lalu mahasiswa IPK-nya harus di atas 2,75 dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat hanya seperti itu. Jadi kita tidak membuat aplikasi letter, tapi nggak apa-apa aku jawab juga aplikasi letter yang seperti apa. Tadi juga udah dijelaskan ya dan dijabarkan oleh Kak Bayu itu juga sangat detail. Mungkin di sini mau menambahkan sedikit bahwa kita harus menjabarkan program student action yang kita
kita pilih di aplikasi letter kita secara positif maupun secara hiperbola nih. Jadi kita harus sebaik-baiknya lah untuk menulis bahwa program ini tuh emang sangat baik dan sebagai penulis juga berharap untuk bisa diterima di program tersebut ya kan. Dan setelah itu tunjukkan bahwa program ini tuh memiliki manfaat-manfaat yang bisa kalian ambil dan tunjukkan bahwa kalian ini sangat sangat antusias untuk mengikuti program itu gitu. Bagaimana manfaat yang bisa diambil, lalu untuk maksudnya itu bahwa tunjukkan kalau kalian tuh membutuhkan untuk mengikuti program tersebut gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Mungkin secara umumnya seperti itu, tapi kalau misalkan mau tahu secara detail di sini kan juga banyak banget ya, sudah di YouTube, terus ada di web ataupun apapun itu kan udah ada pengetahuan bahwa cara membuat aplikasi letter yang baik itu seperti apa. Itu juga sangat penting sih untuk lamaran kerja ataupun apapun itu. Jadi nggak selalu beasiswa aja. Oke, terima kasih Kak Nanda dan Kak Bayu mengenai untuk jawabannya. Selanjutnya saya himbaukan lagi nih Kak, untuk rekan-rekan di rumah yang mau bertanya, saya persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar live Instagram Duta Kampus Perbana Surabaya. Oke Kak, sebelumnya saya akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah terkumpul beberapa hari yang lalu melalui question box. Pertanyaan ini dari @fkrzik. Sudah dibaca ya username-nya. Oke, langsung saya baca ke pertanyaannya aja nih Kak. Kenapa harus ikut student exchange? Mungkin ini pertanyaannya simple ya Kak, tapi manfaatnya apa aja nih Kak? Manfaat ya yang Kak Bayu dan Kak Nanda rasakan. Mungkin bisa langsung Kak Bayu jawab, karena kan sudah alumni nih Kak. Jadi apakah student exchange ini mempengaruhi juga ke dalam dunia kerja gitu? Oke, jadi kalau misalkan manfaat itu pasti banyak ya. Kalau maksudnya kenapa harus ikut student exchange itu pasti banyak manfaatnya juga, karena memang ya value-nya itu yang kita pentingin adalah ketika masuk CV. Jadi ketika kita masuk kurikulum vitae, kita udah ikut beasiswa dan kita juga bisa mempertanggungjawabkan sih maksudnya. Jadi nggak cuma nulis doang di situ ada beasiswa, tapi kita nggak bisa mempertanggungjawabkan kenapa kok kamu bisa lulus di beasiswa itu. Nah, tapi kalau yang manfaat yang aku dapetin selama ini adalah ketika saya kerja di perusahaan multinasional company, jadi karena banyak klien juga mereka juga nggak di Indonesia, maksudnya juga orang-orang yang ada orang Eropa, kemudian juga ada orang Asia Tenggara juga banyak. Jadi akhirnya kita juga bisa memberikan diri untuk misalkan berbicara dengan bahasa Inggris walaupun nggak fasih, tapi kita juga bisa memahami lah bagaimana cara mereka untuk bertanya, bagaimana cara mereka untuk membuat informasi, itu juga penting. Nah, selain itu juga manfaatnya adalah ikut beasiswa ini wawasan kita menjadi lebih luas. Jadi nggak hanya di Indonesia aja kalau misalkan kita mengikuti beasiswa itu. Jadi ketika kita sudah pulang dari beasiswa tersebut, kita juga akan bisa memiliki pandangan atau sudut pandang yang juga tidak hanya dari satu sisi Indonesia aja. Jadi juga, ternyata di Filipina kalau ekonominya kayak gini loh, kalau di Indonesia juga ekonominya kayak gini. Jadi akhirnya beda. Jadi kita punya sudut pandang yang bisa menjadi referensi yang lebih banyak lagi kayak gitu. Dan akhirnya ilmu yang baru juga sih ketika kita nanti selesai ikut beasiswa. Terus juga kemudian selain itu kalau kita ikut beasiswa internasional, relasi kita pun juga akan bertambah. Nggak hanya di Indonesia kan akhirnya. Jadi relasi kita pun juga bertambah. Kebetulan juga saya juga ya akhirnya relasinya orang-orang Filipina. Ya mereka kalau misalkan bahkan mereka juga pernah menawarkan kerja ke orang Indonesia, maksudnya ke anak-anak lulusan yang beasiswa waktu itu. Ada tawaran kerja di Filipina, tapi ya di mana ya? Indonesia masih banyak Indonesia aja. Iya. Kayak gitu. Nah, akhirnya ya relasi sih yang lebih penting. Akhirnya banyak lebih kenal dengan orang-orang di luar. Oke, terima kasih Kak Bayu. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Nanda nih. Gimana nih Kak ke Bali? Enak ya Kak ya? Oh iya kan online Kak ya, sayang banget nih. Tapi bisa nih Kak Nanda cerita-cerita nih apa aja yang manfaat yang bisa dapatkan dari student exchange yang dilakukan oleh Kak Nanda selama domestik dan selama
student exchange yang tujuannya Bali nih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman di rumah. Oke. Ya, so far waktu aku ngalamin di program ini banyak banget ya manfaatnya yang aku dapat. Seperti yang tadi juga udah disebutkan sama Kak Bayu, itu juga aku setuju bahwa kita bisa mendapatkan wawasan yang luas. Lalu kita sebagai mahasiswa nih pasti butuh relasi kan ya, pasti butuh relasi yang banyak. Itu juga kita bisa dapatkan ketika kita mengikuti action ini gitu. Jadi selain wawasan yang luas, pengalaman juga. Jadi pastinya yang kita lakukan itu akan ada impact-nya, meskipun tapi bisa jadi ke 5 tahun ke depan bisa jadi berimpact gitu kan pengalaman yang kita dapatkan. Jadi banyak banget sih yang bukan mengharuskan sih sebenarnya ya, merekomendasikan kalian untuk mengikuti student action ini gitu. Jadi banyak banget manfaatnya, pasti kalian tuh nggak akan sia-sia gitu loh mengikutinya. Pasti banyak benefit yang kalian dapatkan di situ. Bisa soft skill juga, hard skill juga gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Terima kasih Kak Nanda ataupun Kak Bayu yang sudah menjawab pertanyaan rekan-rekan di rumah ataupun pertanyaan dari kami yang tentunya pasti sangat bermanfaat banget untuk rekan-rekan atau permisa yang sudah menyaksikan live ini. Nah tadi itu sebenarnya udah pertanyaan terakhir dari sesi live Instagram full pertama dari Duta Kampus Perbanas. Oke, selanjutnya saya akan dokumentasi ya Kak. Untuk Kak Bayu dan Kak Nanda mungkin bisa bergaya atau berpose. Yang pertama akan berpose formal dulu, akan saya hitung mundur. Baik, saya hitung untuk formal 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa pose non formal akan di screenshot oleh tim kami. Baik, pose non formal ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kak Bayu dan Kak Nanda. Baik, akan saya bacakan kesimpulan pada live Instagram kali ini. Kesimpulan dari live Instagram kali ini adalah dari berbagai sharing hari ini, Kak Bayu dan Kak Nanda untuk pertukaran pelajar ini harus, yang pertama kita harus niat terlebih dahulu, lalu kemudian mengikuti sesuai prosedur dan persyaratan yang ada pada program tersebut. Selain itu, menanyakan kepada kakak-kakak tingkat ataupun konsultasi dengan dosen unit terkait student exchange yang akan dituju. Lalu jadi banyak dan sering mencari informasi untuk mengasah ilmu dan pengalaman kembali. Oke, untuk rekan-rekan di rumah, terima kasih juga sudah menonton live Instagram kali ini. Sebelum saya penutupan nih, semoga ilmu dan share-share yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan di rumah. Oke, sebelum penutupan ini jangan lupa untuk rekan-rekan join kembali ke live Instagram Duta Kampus Perbanas pada tanggal 3 Juli 2022 yang akan datang dengan tema yang berbeda dan tentunya lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi, saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Bayu dan Kak Nanda. Kalau ada salah kata atau salah ucapannya saya ucapkan. Terima kasih sudah mau bergabung dan sudah share pengalamannya untuk di sini dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan di rumah. Oke, terima kasih juga telah menyempatkan waktunya. Mungkin live-nya akan saya akhiri ya, Kak. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join dan senantiasa untuk menunggu dari awal hingga akhir. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Duta di rumah yang sudah membantu dan sudah membantu dan mensupport live Instagram Duta Kampus Perbanas kali ini. Jadi untuk rekan di rumah nih jangan lupa join ke live Instagram kita ya yang sudah saya jelaskan tadi tanggal 3 Juli 2022 tentunya dengan tema yang berbeda dan dengan vibes yang berbeda dengan narasumber juga yang pastinya juga tetap kece-kece tentunya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada pertanyaan yang luput ataupun ada salah kata dari saya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.